Baik, selamat siang. Nama saya Gian Danovan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24004. Di video praktikum yang kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum yang ke-10 ya. Nah, dari berdasarkan library yang telah diberikan oleh teaching assistant, ini ada beberapa library dan header ya. Di sini ada 3 header dan 3 library. Jadi sebelum kita masuk ke main functionnya atau program utamanya, kita akan membahas terlebih dahulu apa saja sih library yang ada di program ini terlebih dahulu. Baik, kita akan pertama-tama masuk ke dalam uh, ini ya, library dari dorm atau asrama di sini ya. Jadi di dalam library dorm ini terdapat dia terhubung ke dalam header-header yang di header seperti header asrama dan header untuk siswa gitu. Jadi dia terhubung. Bagi yang membutuhkan. Kita masuk di sini. Ini di sini ada sebuah struct ya untuk membuat dorm. Di sini ada sebuah namanya atau bisa dibilang detail dari dorm tersebut. Di sini ada terdapat nama, kapasitas dan gender apa yang akan menempati dorm atau asrama tersebut. Jadi di sini ada kapasitinya, ada gender yang akan diambil dari d.capacity di sini ya, yang akan diassign dari d capacity ini. Di sini ada nama dari asramanya atau nama dari dormnya. Lalu di sini ada juga kapasitas maksimal, kapasitas dari sebuah dorm itu berapa. Dan di sini ada gender yang akan menempati dorm itu, dan ini resident 6 karena masih belum desain. Lalu return D. Lalu di sini ada sebuah print ya. Di sini kita berikan sebuah pipe untuk memisahkan setiap elemen-elemen yang ada, seperti S ini untuk mengeprint sebuah nama, kapasitas yang berupa integer dipisahkan dengan sebuah pipe dari nama dan kapasitas ya, yang menggunakan memanggilnya dengan %d, di mana %d itu digunakan untuk memanggil integer ya. Lalu di sini ada gender. Gender di sini sama menggunakan S karena di sini berupa string. Lalu di sini ada menggunakan ternary ya, ternary di sini. Apakah dia male? Ternary ini berfungsi untuk menggunakan menggantikan fungsi if else ya, agar dia lebih pendek dan lebih simple gitu, tidak terlalu panjang ke bawah. Jadi kita menggunakan ternary. Di sini dia akan menanyakan apa ini male. Jika male, dia akan melakukan eksekusi male. Jika dia ternyata tidak male, dia akan fungsi female seperti itu. Lalu di sini ada integer count. Fungsi dari integer count di sini adalah fungsinya untuk menghitung kapasitas, bukan kapasitas, jumlah siswa yang ada di asrama itu saat ini. Jadi dia akan menghitung berapa mahasiswa atau mahasiswi yang terdapat di asrama atau di dalam dorm tersebut menggunakan for loop ya. Lalu dia akan mengeprint hasil countnya, berapa banyak yang tinggal atau yang berapa banyak di saat itu total yang ada orang yang di dalam asrama tersebut. Lalu kita akan masuk ke ke dorm, gender, student.c. Nah, di student.c ini cukup simpel ya. Di sini dia akan ada terdapat struct untuk student, yaitu untuk create student ya namanya. Di sini seperti biasa nama-nama data-data dari mahasiswa ya. Ada nama yang diambil dari SID,
yang di-assign dari SID gitu maksud saya. ID ini akan di-assign dari SID. Lalu ada seperti name atau nama dari mahasiswa tersebut siapa. Di sini ada year atau tahun masuk atau angkatan bisa dibilang. Dan juga di sini ada gender dari mahasiswa tersebut. Dan dorm 0. Di sini masih diberikan 0 ya. Seperti itu. Di sini lalu dia akan ngeprint student detailnya. Seperti ini sama seperti tadi kita memisahkan antar elemen itu menggunakan pipe, memisahkan dari name, nama, angkatan, gender. Sama di sini saya juga menggunakan ternary operation, seperti itu. Dia untuk mempersingkat atau menggantikan fungsi if else seperti itu. Dan dorm unsigned karena dia belum desain, dia belum dapat info dari si dorm ya. Seperti itu. Untuk gender simple saja sebenarnya. Apakah dia itu gender male atau female menggunakan enum. Seperti itu. Seperti itu ya. Lalu kita bisa masuk langsung ke main function ya. Jadi di main function ini bentar. Jadi di main function ini ada integer main ya yang menampung struct dari student, struct dari dorm, dan integer dari integer count, integer dorm count, char comments, integer out comments. Sini seperti yang saya sebutkan tadi, sini struct ini akan menampung maksimal dari 100 mahasiswa. Dan untuk dorm dia akan menampung maksimal sebanyak 100 dorm maksimalnya, 100 asrama gitu. Dan ini akan menampung maksimal 100 mahasiswa atau mahasiswi seperti itu. Lalu di sini ada fungsi while loop untuk meremove new line. Dia akan membaca input jika dia tidak ketemu dengan ini atau saya bilang garis 3 seperti ini. Loop itu akan terus berjalan. Ketika loop terus berjalan, dia tidak sebelum dia menemukan 3 garis ini, loop tidak akan berhenti seperti itu. Jadi ketika user memberikan input 3 garis seperti ini, loop akan berhenti dan akan dia meremove new line. Dia akan break seperti ini. Jika input seperti ini, dia akan break. Jadi di sini ada 2 fase ya. Fase yang kedua itu dia akan mendapatkan student dan akan diakhiri ya atau dipisah dengan tanda ini. Student add. Di sini dia akan menambahkan ID, name, year, dan gender dari student tersebut. Dan sama seperti tadi, melakukan ternary operation. Lalu di sini ada mencari apakah gendernya. Gendernya itu apakah perempuan dan ataupun laki-laki. Seperti itu. Di sini ada student count juga. Nah, lalu di sini dia akan menambahkan informasi asrama gitu. Menambahkan informasi asrama. Jadi dia akan mengambil apakah nama asramanya dan apakah gender dari asrama tersebut. Maksudnya bukan asrama memiliki gender. Maksud saya gender apa yang menempati asrama tersebut seperti itu. Apakah dia gender male ataupun female seperti itu. Lalu dia akan ngeprint semua mahasiswa gitu, semua mahasiswa yang berupa terdapat di situ infonya adalah NIM, nama, tahun angkatan, dan gender. Lalu dia akan mengeprint detail-detail dari mahasiswa tersebut. Tidak hanya sekedar nama, NIM, angkatan, dan gender, tapi sini detail ada seperti detail dorm gitu.
dan asrama di mana mahasiswa itu ditempatkan seperti itu. Lalu di sini ada dorm print all detail. Jadi untuk menampilkan detail-detail asrama tersebut seperti nama asramanya, kapasitas dari asrama itu, gender apa yang menempati asrama tersebut, seperti itu. Dan return all program selesai. Lalu kita masuk ke main function yang kedua atau tugas yang kedua. Jadi di sini ada fungsi untuk menempatkan mahasiswa ke asrama ya. Jadi berarti kita akan, misalnya contohnya ada mahasiswa baru, kita bisa menentukan dia akan tinggal di asrama mana menggunakan fungsi ini, fungsi void assign student. Di student itu struct dari student dan struct dari dorm. Jadi jika dorm resident 6 dan jika apakah dorm itu kapasitas masih ada, apakah dorm itu gendernya apa gitu, seperti itu. Dan mahasiswa itu angkatan berapa gitu. Sini sama seperti tadi, di mana struct ini berisi sebentar. Tadi sampai mana? Sampai sini sama. Struct yang akan menampung total maksimal 100 mahasiswa ya. Dan di sini dorm yang struct dari dorm dia maksimal menampung sebanyak 100 asrama. 100 total asrama. Ini sama seperti tadi, dia akan membaca input sampai titik garis 3 ini. Jika user memberikan garis 3 itu, sebuah program itu akan berhenti. Nah, jika ia menemukan input ini dari sebuah user, dia akan melakukan break, seperti itu cara membacanya. Lalu di sini sama seperti tadi, menambahkan mahasiswa, menambahkan asrama, mengeprint detail-detail dari sebuah mahasiswa, seorang mahasiswa, mengeprint detail dari sebuah asrama, mengassign student. Nah, di sini kita akan menambahkan fitur baru di tugas yang kedua ini, yaitu dengan cara mencari mahasiswa berdasarkan ID. Nah, jadi fungsi ini kegunaannya adalah agar kita bisa mencari data-data, mencari sebuah mahasiswa itu dia tinggal di asrama mana, dia gendernya apa, dan detail-detail lainnya mahasiswa seperti NIM, nama, dan tahun angkatan menggunakan NIM jika kita hanya mengetahui NIM-nya saja. Tetapi bagaimana jika kita mengetahui hanya namanya saja tapi tidak mengetahui NIM-nya gitu. Kita bisa menggunakan fungsi ini. Jadi fungsi ini dia akan mencari mahasiswa berdasarkan nama. Menggunakan for loop dan if else dan fungsi if gitu. Dan jika kita telah memasukkan nama dan NIM untuk mencari sebuah mahasiswa tapi ketemu, dia akan menghasilkan invalid. Jika ditemukan dia akan return 0. Tapi jika dia ditemukan dia akan menampilkan studentnya beserta asramanya, data mahasiswanya beserta juga data asramanya seperti itu. Lalu kita masuk ke main function yang ketiga. Apa sih main function yang ketiga ini? Di sini ada struktur seperti tadi, ada assign student, dan di sini ada move student. Maksudnya move student ini apa? Kita dapat memindahkan mahasiswa tersebut dari asrama mana ke asrama mana, seperti itu. Ini sama seperti tadi, student add, dorm add, dan menampilkan student detail dan menghasilkan asrama detail. Di sini
Move student. Ini move student ini kita bisa memindahkan mahasiswa atau menggerakkan mahasiswa lah, gitu, seperti itu. Uh, untuk memindahkan sebuah mahasiswa. Di sini ada pointer functionnya, dan untuk fungsi move student di sini terdapat char pointer token sama dengan strlog input plus 13 yang akan diakhiri dengan tanda agar seperti ini. Lalu di sini ada if student dan dorm. Di sini ada pointer to functionnya void pointer fn struct student underline t, seperti itu. Pointer struct dorm underscore t. Ini ada if else nya student dorm yang menggunakan null, gitu. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.